Di sini gue bakal bahas tentang gaji naik tapi hidup tetap naik. Mau gaji berapapun, itu nggak bakal ngaruh kalau kalian melakukan kesalahan-kesalahan ini. Yang pertama adalah lifestyle inflation. Gaji kalian naik, tapi pengeluaran kalian juga lebih banyak. Gaji kalian 10 juta, tapi hidup kalian, lifestyle kalian tuh 20 juta. Ya pasti minus lah. Itu harus tahu pencatatannya dulu, harus tahu pengeluarannya dulu, baru belajar investasi. Oke, misal kalian punya income 100 juta. Itu bukan berarti kalian pengeluaran kalian 80 juta, ya kan, investasi 20 juta, bukan. Itu dibalik, investasi kalian 280 juta, kalian pengeluarannya 20 juta, ya. Jangan kebalik. Kenapa? Karena uang sekarang itu lebih berharga daripada uang nanti. Yang kedua adalah gak punya sistem. Sistem di sini bukan soal gaji. Kalian punya income, mungkin 2 income, 3 income, ya, dan kalian bikin sistem yang mungkin bisa otomasi, dan mungkin kalian bisa keluar tapi uang tetap masuk, ya, dan juga itu kalian tetap beraktivitas dan tetap produktif. Dan juga kalian harus ada pencatatan, yaitu entah pengeluaran, pemasukan, dan itu wajib. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian nih punya income 50 juta sampai 100 juta dan kalian merasa banyak uang dan kalian foya-foya dan kalian beli ini beli itu, akhirnya ujung-ujungnya habis juga. Kalian tuh misalkan punya modal atau punya uang, punya income 100 juta, itu udah tahu nih, oke, income gua 100 juta, gua harus ngapain? Oke, gua sisihkan 80% itu untuk investasi, 20% untuk sehari-hari, ya. Atau kalian dibagi deh, ya, 50% investasi, ya kan, misalkan 30 jutanya juga buat barang-barang produktif, ya, untuk menunjang kegiatan kalian atau pekerjaan kalian. Yang ketiga adalah naik gaji tapi cicilan terus naik. Gaji kalian berapa? Gaji kalian misalkan kalian 10 juta atau 15 juta deh, ya. Itu cukup lah hidup di Jakarta. Tapi cicilan kalian beli motor, cicilan handphone, itu kalian total 10 juta lah. Pasti hemat banget kan, hidup kalian cuma 5 juta. Nah, yang kalian harus lakukan adalah gaji 15 juta. Bagaimana caranya cicilan ini lebih turun, lebih sedikit, bahkan nggak ada, ya. Itu yang harus dilakuin, ya. Kalau misalkan kayak gitu terus, membengkak terus, ya, itu nggak ada habisnya, ya. Malah ngestak jalan di tempat. Yang kelima adalah cuman punya satu income, ya. Ini sangat bahaya banget, ya. Kalian punya satu income, kalian punya gaji 5 juta, ya. Itu kalian ya 5 juta dengan digaji ya 1 tahun kemudian ya tetap 5 juta gitu. Ya paling ya baik banget lah misalkan bos kalian 6 juta 7 juta, ya, tapi itu nggak ngaruh gitu, ya. Yang bagusnya adalah oke, karena ini adalah pendapatan tetap, kalian harus punya ya income selain pendapatan tetap, ya. Misalkan jualan apakah, ya, jualan apa kek, ya, gitu kan, jualan buku kek, jualan e-course kek, ya, jualan apapun itu, ya, bisa, ya. Yang kalian harus pahami adalah kalau mau mencari income, kalian harus tahu industri, ya, satu industri doang tapi income-nya banyak, ya. Contoh social media, ya. Caranya gimana? Misalkan oke, kalian bikin konten satu kali, ya kan, kalian dapat AdSense, misalkan ada juga endorsement, bahkan kerjasama dengan brand. Itu cuma satu industri tapi income-nya banyak, itu salah satunya, ya. Jadi kalian bisa pikir, ya, bagaimana cara menaikkan income, ya, atau cara multi income cuman satu industri. Oke, kita lanjut yang keenam. Yang keenam adalah gak tahu posisi finansial sekarang. Ya, maksudnya apa? Itu kalian harus tahu, ya, income kalian berapa, ya, kalian punya hutang berapa, ya, atau kalian punya tabungan, ya, profil resiko kalian di mana, ya. Oke, kalian yang sukanya high risk karena kalian masih muda, atau kalian yang sudah tua 30, 35, ya, 40-an, oke, yang santai-santai aja tapi pasti, ya, tergantung profil resiko kalian. Oke,
ini maunya yang di saham aja, oke ini maunya yang high risk di BTC aja atau di Bitcoin. Itu tergantung profil resiko masing-masingnya, dan itu kalian harus dihitung ya. Oke, pengeluaran berapa, ada sisanya berapa ya, terus income sudah naik, sudah enak lah ya. Tapi kalian harus hitung dari awal, dan itu wajib dicatat ya. Kalau misalnya nggak dicatat, itu kalian bingung sendiri nanti. Oke, yang terakhir adalah nomor 7, tujuan yang nggak jelas ya. Maksudnya gimana? Tujuan kalian itu apa sih? Oke, pengen financial freedom. Oke, financial freedomnya berapa? Angkanya berapa? Oke, 15 miliar. 1 juta dolar ya. Atau sekarang mungkin ya 17 miliar lah ya. 1 juta dolar. Oke, misalkan kalian maunya ditaruh di bank jadi dividen ya kan, berapa persen dibagi sebulan, ratusan juta per bulan ya, itu udah enak. Oke, terus setelah tahu harus financial freedom itu gimana, angkanya berapa, terus caranya gimana? Gak mungkin dong ya jual nasi goreng, kan gak mungkin ya kan? Nah, kalian harus tahu industrinya apa, gimana caranya ya, orang-orang yang bisa punya 1 miliar ya, atau 1 juta dolar tadi ya, 17 miliar tadi lah ya, kalian harus tahu ya. Oke, ada yang orang 1 juta dolar jadi dari trading, oke, ada checklist trading. Ada juga yang dari investasi, oke, investasi saham, checklist ya. Atau misalkan yang punya income ratusan juta per bulan ya kan, terus ditabung dalam 1 tahun bisa 15 miliar ya. Ada banyak cara yang bisa dipakai, tinggal kalian pilih ya. Yang itu harus tahu tujuan kalian ya. Kalau misalkan sudah tercapai ya, itu cari tujuan lagi ya. Oke, gue mau 100 miliar. Oke, cari tahu lagi gimana caranya ya. Itu harus yang kalian pahami ya. Kalau misalkan nggak ada tujuan ya, bingung, stuck ya, itu hal wajar. Tapi kalian sudah tahu caranya, kalian sudah tahu jalannya, tinggal konsisten saja. Oke, kita lanjut ke solusi. Solusinya gimana? Simple ya. Yang pertama adalah kalian harus punya minimal 3 rekening. Pertama adalah itu untuk kebutuhan, yang kedua itu untuk target kalian, yang ketiga adalah untuk dana darurat ya. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah untuk kebutuhan. Kebutuhan di sini ya udah pengeluaran, kalian makan, kalian keluar ya, kalian ini itu beli ini, itu kebutuhan. Itu yang pertama. Itu harus dibedakan. Yang kedua adalah untuk target tadi. Misalkan oke, gue punya target 100 juta pertama atau 1 miliar pertama. Oke. Setelah kalian punya gaji atau income masuk ya kan, itu langsung dipisahkan, dan ini jangan di otak-atik ya, disimpan aja ya, untuk tujuan kalian tadi. Yang ketiga adalah untuk dana darurat. Nah, dana darurat di sini itu paling penting ya, dan itu nomor 1 ya yang harus diprioritaskan. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian di PHK ya, misalkan kalian bekerja di perusahaan terus di PHK, terus duit pas-pasan, itu gak enak ya. Cari kerja itu susah ya. Makanya ya minimal punya, misalkan oke, gaji kalian 10 juta, oke, dana darurat kalian, atau misalkan kalian punya pengeluaran itu 10 juta, yaitu kalian harus dikali 6 atau bahkan dikali 12 ya. Misalkan oke, pengeluaran kalian 10 juta per bulan, oke, harus 60 juta di rekening dana darurat. Oke, kalau misalkan lebih safe lagi, oke, 12 kali atau 1 tahun ya, itu 120 juta. Setelah itu selesai, baru mikirin investasi, baru mikirin yang lebih yang lain lagi ya, yang perlu yang produktif, barang-barang produktif ya. Itu jadi bantalan kalian. Kalau misalkan market crash, kalau misalkan kalian di PHK ya, kalau misalkan kalian sakit, itu masih ada bantalan tadi, yaitu wajib ya. Jadi kalian harus punya minimal 3 rekening, dan itu harus dipisah. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kita lanjut video selanjutnya.